Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rako Omar Ramdhani dari Prodi Ilmu Komunikasi. NIM saya 241012601601. Saya dari kelas 1 IKOP 020. Ingin menjelaskan tentang 3 model komunikasi. Yaitu yang pertama model komunikasi linear. Model ini merupakan model komunikasi paling sederhana, di mana komunikasi dianggap sebagai proses satu arah. Dalam model ini, pengirim atau sender mengirimkan pesan melalui suatu saluran atau channel kepada penerima receiver tanpa adanya feedback atau umpan balik. Yang kedua, model komunikasi interaksional. Model ini mengembangkan model linear dengan menambahkan unsur umpan balik atau feedback sehingga komunikasi menjadi dua arah. Pengirim dan penerima bisa saling bergantian berperan pada model ini. Komunikasi dianggap sebagai proses yang bergantian, di mana satu pihak menyampaikan pesan dari pihak lain memberikan respon. 3. Model komunikasi transaksional. Model transaksional adalah model yang paling kompleks, di mana komunikasi dianggap sebagai proses yang dinamis dan simultan. Dalam model ini, pengirim dan penerima tidak hanya bergantian tetapi juga terlibat secara aktif bersamaan. Keduanya berperan sebagai pengirim dan penerima secara simultan dan konteks. Lingkungan serta pengalaman turut mempengaruhi pemahaman pesan. Komunikasi transaksional bisa dilihat dalam diskusi kelompok atau percakapan interaktif di mana peserta saling berkontribusi dan menginterpretasikan pesan secara bersama. Model komunikasi menurut para ahli. Model komunikasi linear menurut Aristoteles berfokus pada proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima, di mana pesan tersebut disampaikan secara langsung tanpa adanya umpan balik yang signifikan. Dalam model ini terdapat 3 elemen utama. Yang pertama, pengirim, individu atau entitas yang menyampaikan pesan. 2. Pesan, informasi yang disampaikan yang dapat berupa lisan, tulisan atau simbol. 3. Penerima, individu atau kelompok yang menerima pesan. Studi kasus dari model komunikasi linear menurut Aristoteles, misalkan sebuah pidato politik. Dalam konteks ini, pengirim itu politisi yang menyampaikan pidato, pesan, isi pidato yang berisi visi dan misi program kerja. Penerima publik yang mendengarkan atau menonton pidato tersebut. Dalam pidato tersebut, fokus Aristoteles adalah pada cara penyampaian pesan yang efektif seperti penggunaan retorika untuk meyakinkan audiens. Fenomena yang dapat diamati dalam model ini adalah bagaimana cara penyampaian pesan mempengaruhi respon audiens. Misalnya, pidato yang disampaikan dengan jelas dan meyakinkan dapat meningkatkan dukungan publik, sementara pidato yang kurang persuasif bisa mengakibatkan ketidakpahaman atau penolakan. Penerapan dari model ini, model komunikasi linear dapat dilihat dalam berbagai bidang seperti yang pertama, pendidikan. Dalam proses pengajaran, guru menyampaikan materi tanpa interaksi langsung dari siswa pada saat itu. Kedua, iklan. Iklan berfungsi sebagai pengirim pesan kepada konsumen yang diharapkan akan tertarik untuk membeli produk tanpa umpan balik langsung pada saat iklan ditayangkan. Ketiga, politik. Kampanye politik seringkali melibatkan pidato dan presentasi di mana calon legislatif menyampaikan pesan kepada pemilih tanpa dialog langsung. Model komunikasi linear memberikan dasar penting untuk memahami proses komunikasi, meskipun dalam praktik modern interaksi dua arah menjadi semakin penting. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.